Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau membahas kira-kira apa yang bisa kita expect di Bitcoin di minggu depan secara price action, kemudian apa yang kira-kira bisa menggerakkan market secara data dan event ekonomi, dan juga ada beberapa data yang kemungkinan bisa mengubah perspektif kalian mengenai Bitcoin. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,8%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita melihat semuanya dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 1%. So, secara overall 24 jam terakhir kita bisa simpulkan bahwa market bergerak tanpa volume yang terlalu signifikan dan juga kita cenderung terkoreksi. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, setelah saya scroll sekilas, teman-teman, tadi saya menemukan bahwa di minggu depan sebenarnya banyak sekali data dan event ekonomi yang high impact. Tetapi, datangnya kebanyakan bukan dari Amerika Serikat, sehingga kemungkinan menurut saya tidak akan berpengaruh langsung ke kripto dan juga stock market US gitu. Dan kita bisa melihat, dari tanggal 19 September saja dari area Euro itu sudah ada core inflation, Kanada juga core inflation, dari United States itu ada building permits yang menurut saya tidak akan terlalu signifikan kalau yang di sini. Kemudian tanggal 20 juga ada data inflasi dari UK. Dan baru di tanggal 21 atau hari Kamis nanti, kita akan mendapatkan data dan juga event yang sangat penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah FOMC dan juga Fed Interest Rate Decision, yang bakalan dilaksanakan di jam 1 dini hari, tanggal 21 September 2023. Dan untuk sementara teman-teman, ekspektasinya adalah Fed bakalan stay di angka 5,5% untuk suku bunganya atau pause. Dan jika memang benar bahwa the Fed akan melakukan pause atau tidak lagi menaikkan suku bunga, walaupun bukan berarti ya teman-teman ketika kali ini pause, pertemuan berikutnya juga bakalan pause. Ini kita bahas spesifik untuk pertemuan kali ini. Ekspektasinya adalah mereka akan melakukan pause. Dan jika ternyata benar, kita stay di angka 5,5%, maka saya tidak bisa expect akan ada pergerakan yang terlalu volatil atau ekstrim di market, karena ini sudah sesuai dengan ekspektasi, teman-teman. Berbeda cerita jika kita melihat Fed menaikkan suku bunga atau menurunkan, itu baru kemungkinan kita bakalan mendapatkan pergerakan yang ekstrim hasil dari data Fed Interest Rate Decision di sini. Tetapi untuk sementara, kita mungkin belum bisa mengharapkan penurunan suku bunga karena menurut saya chance-nya masih sangat kecil mengingat data CPI terakhir itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Yang ada itu antara mereka pause atau kembali menaikkan suku bunga. Tetapi untuk sementara, persentase paling besarnya atau probabilitas paling tingginya adalah mereka akan melakukan pause. Nah, karena kita tahu bahwa the Fed kemungkinan besar bakalan pause, maka kita nggak bisa harapkan volatility datang dari Fed Interest Rate Decision, tetapi dari Fed Press Conference-nya. Kenapa? Karena di event ini, kakek Powell itu bakalan start untuk memberikan pidato. Nah, kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang kemudian surprising yang disampaikan oleh kakek Powell, maka dari sana baru mungkin kita bakalan bisa melihat volatility di market. So, kalau misalnya teman-teman yang suka begadang, mungkin bisa ditonton nanti Fed Press Conference-nya, siapa tahu ada sesuatu yang menarik yang disampaikan di sana. Tapi sisanya belum ada yang menurut saya terlalu signifikan datang dari Amerika Serikat, yang ada itu dari luar. New Zealand, ada data GDP, kemudian dari UK juga ada Interest Rate Decision. Dan kalau misalnya kita lihat di tanggal 22 September, dari Jepang juga ada data inflasi, berikut juga Interest Rate Decision. Sedangkan dari US di hari Jumat nanti, itu hanya akan ada salah satu anggota Fed yang melakukan speech. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, lagi-lagi ini saya reminder saja. Akan sangat disayangkan kalau misalnya kalian hanya terlalu berfokus di kripto, kalau misalnya kalian merupakan traders. Terlebih lagi di minggu depan banyak sekali data yang high impact datang dari seluruh dunia, di berbagai negara itu banyak sekali data yang high impact yang kemungkinan bakal membuat
market, terutama di forex market itu volatility-nya bakalan tinggi. Itulah kenapa saya sering memberikan teman-teman tips gitu ya, kalau misalnya merupakan seorang traders, untuk tidak terlalu berfokus ke kripto kalau misalnya hanya sekedar trading. Kalian mempunyai banyak sekali aset kelas yang bisa kalian tradingkan, di antaranya ada forex gitu ya, ada komoditas, ada juga saham, ada juga indeks. Nah, kalau misalnya kalian belum punya akun untuk bisa trading di semua aset kelas, maka saya sarankan juga kalian memakai salah satu yang juga saya pakai gitu. Kalian mungkin bisa mencoba XM. Karena di XM ini pertama regulasinya sudah jelas, teman-teman. Yang kedua, mereka memberikan fitur yang menurut saya sangat amat lengkap, di mana kalian bisa menghasilkan leverage hingga 1000/1. Bonus deposit bisa hingga $5.000. Instrumen tradingnya ada lebih dari 1000, teman-teman. Mulai dari forex, komoditas, saham, dan lain sebagainya, itu bisa kalian tradingkan di sini. Termasuk juga kripto, teman-teman. Di XM juga kalian bisa trading kripto. Kebetulan mereka lagi mengadakan berbagai event yang sangat menarik, diantaranya juga lagi ada kompetisi trading. Oke. Tapi yang tidak kalah menarik adalah mereka juga mempunyai account dengan spread yang sangat amat rendah, teman-teman. Bahkan mendekati nol spreadnya. Kalau misalnya kalian sebelumnya pernah trading forex, harusnya kalian mengerti bahwa spread itu juga sangat berpengaruh, terutama untuk teman-teman yang merupakan scalper. Begitu ya. Jadi kelebihannya adalah kalau misalnya teman-teman mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian bisa mendapatkan bonus hingga $5.000, oke, dalam bentuk trading bonus. Kemudian kalian juga bisa melakukan pembukaan akun untuk akun low spread di XM, di mana di sini kalian bisa mendapatkan spread hingga 0,6 pips. Jadi ini sangat amat tipis. Kalau misalnya kalian pernah trading harusnya bakalan tahu. Dan ini berlaku di semua major currency pairs, alias di forex major itu kalian bakalan temukan spread yang sangat tipis, oke, dan tidak ada hidden fees, tidak ada biaya tersembunyi yang bakalan kalian dapatkan mungkin di beberapa broker lainnya. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di XM dengan berbagai fitur yang baru saja saya jelaskan, di antaranya kalian bisa dapatkan spread yang sangat rendah, kalian bisa dapatkan 1000 plus pair untuk ditradingkan, kalian juga bisa dapatkan trading bonus hingga $5.000. Semuanya kalian bisa dapatkan hanya dengan mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke? Next, teman-teman. Mark Cuban, salah satu bilioner di dunia yang cukup terkenal juga, itu kehilangan $870.000 karena hot walletnya kehack, teman-teman. Nah, Mark Cuban sendiri belum mengerti juga kenapa hal tersebut bisa terjadi, tapi dia mengkonfirmasi bahwa memang hot wallet dia kehack, teman-teman. Nah, ini kembali mengingatkan ke kita akan pentingnya diversifikasi tempat penyimpanan, teman-teman. Artinya, kalau misalnya kalian mempunyai aset kripto yang cukup banyak, please jangan sampai kalian menaruh aset tersebut hanya ke dalam satu tempat. Walaupun itu cold wallet gitu ya. Kalau misalnya kalian pun beli cold wallet, kalau misalnya mau lebih aman lagi, cold walletnya juga beli 2 atau 3 gitu. Jadi kalau misalnya salah satu bermasalah, kalian masih punya yang lainnya. Terlebih lagi untuk teman-teman yang mungkin punya aset sampai miliaran atau at least ratusan juta, itu saya rasa udah cukup worth it untuk dibelikan seperti itu. Atau kalian kalau misalnya tidak mau semuanya di cold wallet, sebagian kalian sebar di taruh di exchange gitu ya, tapi exchange juga yang harus terpercaya gitu ya. Dan juga kalian bisa taruh sebagian di hot wallet seperti yang dilakukan oleh Mark Cuban di sini. Tapi pada intinya adalah kalian harus mengerti, teman-teman, bahwa kripto ini adalah aset digital. Akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya internet, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan internet, permasalahan utamanya biasanya di bagian security atau keamanan yang berpotensi dihack. Nah, tidak terkecuali juga kripto kita ini, yang juga ada sering kasusnya, teman-teman. Ada banyak sekali wallet yang kehack gitu, yang kena phishing lah, dan lain sebagainya. Berbagai kasus, berbagai macam cara hacker mencuri aset kita. Maka supaya lebih aman seperti apa, saya sekali lagi menyarankan teman-teman untuk tidak menaruh semua aset kalian ke dalam satu tempat. Please disebar ke beberapa tempat sekaligus, supaya kalaupun amit-amit salah satu bermasalah, kalian masih bisa mencari atau mempunyai aset di tempat yang lain.
Nah, mungkin di beberapa waktu mendatang saya akan coba carikan lah gitu. Mungkin kalau misalnya kalian yang nggak mau ribet, maunya mungkin di exchange kan. Saya mungkin bakalan coba carikan kira-kira yang mana nih yang menurut saya cukup aman gitu kan untuk disimpankan aset kripto kita, at least sebagai tempat kalian juga untuk menaruh sebagian aset kalian. Tapi intinya berhati-hati teman-teman ketika kalian mempunyai aplikasi seperti Trust Wallet, MetaMask. Kalau misalnya kalian mau mengkonekkan MetaMask atau Trust Wallet kalian ke website manapun, please coba di double check dulu apakah website tersebut aman atau tidak. Jangan sampai kalian kemudian kehilangan semua aset yang sudah kalian kumpulkan susah payah, begitu ya. Kemudian juga spesifik untuk Bitcoin, ini ada sebuah data Realized Cap Hodl Waves. Lagi-lagi menunjukkan hal yang serupa dengan yang kita lihat sebelumnya. Beberapa indikator dan juga data menunjukkan bahwa kita sepertinya sudah berada di awal sebuah bull market. Dan biasanya ketika sebuah cycle bottom itu terjadi, kita bakal melihat hodl wave itu membuat V-shape recovery, teman-teman. Oke, ketika kita sudah mencapai bottom, kita mulai start untuk membuat V-shape recovery. Itulah biasanya kita mendapatkan ada fase awal sebuah bull market terjadi di sini. Oke, di sini, dan juga di sini. Setiap kali kita melihat sudah ada perubahan fase di sini, itu biasanya sudah menandakan bottom bear market pada saat itu. Terjadi juga di sini, gitu kan. Dan kali ini kita juga sepertinya sedang melakukan hal yang sama, teman-teman. Apa sebenarnya yang ditunjukkan di sini? Ketika realize cap hodl waves-nya itu berada di area yang rendah, berarti terjadi low coin movement. Alias kebanyakan itu orang-orang tidak menggerakkan koinnya sama sekali. Tidak ada pergerakan, ada pun sedikit gitu. Kebanyakan orang jadinya menjadi holder. Berbeda cerita kalau kita melihat hodl wave sudah start untuk spike seperti ini. Itu biasanya menandakan bahwa sudah banyak sekali koin-koin yang kemudian digerakkan, yang biasanya mungkin depositkan kembali ke dalam exchange untuk kemudian dijual. Itu juga kenapa biasanya itu menandai beberapa local top atau bahkan cycle top, teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat juga di sini. Jadi ini adalah sebuah indikator yang menurut saya juga cukup berfungsi, terutama untuk teman-teman yang merupakan holder jangka panjang. Dan untuk sementara kita melihat realized cap hodl waves-nya itu berada di area yang sangat rendah. Bahkan area ini lebih rendah daripada kita lihat di cycle sebelumnya. Dan mungkin kurang lebih serendah cycle di tahun 2015, teman-teman. Menunjukkan bahwa memang banyak sekali orang-orang yang sudah lebih memilih untuk hold sekarang daripada untuk menggerakkan koinnya dan dijual. Ini juga senada dengan yang kita lihat di Bitcoin Rich List, di mana 500 wallet terbesar yang memegang Bitcoin itu cenderung masih dalam keadaan akumulasi kecil atau hold. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Nah, untuk sementara, teman-teman, pergerakan Bitcoin ini masih sesuai dengan yang saya sudah sampaikan di video kemarin. Cuman, kalau misalnya dilihat sekarang, saya masih pengen melihat Bitcoin itu ngeretest ke sekitaran area di sini, teman-teman. Walaupun tidak wajib ya, tidak wajib kita nyampe ke area tersebut. Kalau memang ternyata kita akan mendapatkan sebuah pattern yang berbeda, katakanlah lagi-lagi akan ada ascending triangle, yaitu fine gitu ya. Tetapi pada intinya adalah, kalau kita lihat di 4-hour chart, maka ini tidak bisa lagi dipungkiri bahwa ini adalah berbentuk konsolidasi, teman-teman. Setelah kita breakout, kita sedang terkonsolidasi, dan ini adalah sebuah pertanda yang baik. Dan saya masih berada di kubu yang merasa di mana Bitcoin dari sini akan kembali mengalami kenaikan, dan minimal kembali ngeretest ke sekitaran area 27.000 sampai 27.500 sebagai target pertama. Nah, kalau misalnya kita mampu jebol di atas area tersebut, sekali lagi ini akan nge-break struktur bearish yang sudah kita lihat dari bulan Juli kemarin, oke, di mana kita constantly membentuk lower low dan juga lower high, dan itu tentunya bisa menjadi berita baik dan kita bisa expect Bitcoin untuk mungkin move higher ke beberapa area yang lebih tinggi atau bahkan kembali nge-retest ke area high terakhir di sekitaran 31.200-an. Oke. Nah, karena kita juga berada di hari Minggu, teman-teman, sebenarnya tidak banyak volatility yang bisa kita expect juga. Dan justru volatility itu adanya di altcoin yang market cap-nya kecil. Saya lagi hobi-hobinya trading di sana, teman-teman. Menggunakan akun saya di Fairdesk, itu saya tradingnya di altcoin.
Kenapa? Karena di sana volatility-nya ada gitu. Sedangkan di Bitcoin pergerakan hariannya sekarang range-nya hanya sekitaran 1% gitu, tidak menarik bagi saya, terutama yang saya merupakan swing traders gitu. Ya walaupun saya mempunyai setup yang menurut saya bisa saya manfaatkan, oke, tapi kalau misalnya setup tersebut saya juga lihat di altcoin yang setupnya lebih bagus, RR-nya lebih baik, saya mending ambilnya di altcoin. Tapi kalau untuk Bitcoin sendiri, saya masih expect hal tersebut akan terjadi, di mana kita akan consolidate. Mungkin baru Senin Selasa nanti kita akan start untuk melihat Bitcoin start untuk merangkak naik ke atas. Nah, sekali lagi invalidasinya terhadap senario ini apa? Adalah jika kita bisa melihat 4-hour candle itu closing satu full body candle di bawah area ini, di bawah 26.200, maka itu sudah menginvalidasi senario di mana kita akan kembali naik ke atas, dan kemungkinan ini kita bisa lihat akan ada percobaan untuk membuat bearish continuation pattern, dan dari sana kita akan kembali nge-retest ke area low terakhir atau bahkan membentuk low baru di sekitaran area 24.000 sampai 23.000 dolar. Nah, sedangkan untuk time frame yang kecil banget gitu ya, di 15 minute, saya juga masih merasa untuk short term banget kita masih akan cenderung ranging di sekitaran area di sini. Oke. Kita kemungkinan hanya akan membuat pergerakan yang zigzag lah seperti ini teman-teman. Sampai pada akhirnya Senin Selasa nanti kita baru akan start untuk kembali melihat movement yang lebih signifikan. So kalau misalnya teman-teman yang belum punya posisi apapun sampai sekarang, ya bagi saya mungkin bisa stay away from the market terlebih dahulu sampai sembari menunggu ya volume perdagangan kembali naik, dan baru dari sana kita mungkin akan start untuk mendapatkan setup berikutnya. Kecuali kalian merupakan trader dengan risk tolerance yang tinggi gitu ya. Kalau misalkan memang high risk taker, ya kalian mungkin bisa mencari setup di sekitaran area di sini untuk kemudian menargetkan ke sekitaran area 27.500-an. Ya kalau misalnya kita anggap saja kalian masuk di sekitaran area di sini gitu ya. Misalnya ini adalah area entry kalian. Take profit pertamanya di sini, kemudian kalian stop loss-nya di sini, itu masih yang menghasilkan risk to reward ratio mungkin bisa kurang lebih 3 atau 2:1. Itu masih cukup make sense gitu untuk kalian lakukan. Tapi ini adalah termasuk setup yang cukup high risk karena kalian tidak menunggu konfirmasi gitu. Kalau misalnya kalian yang konservatif, kalian menunggu konfirmasinya berupa breakout dari ini. Atau kalian mungkin masuknya di sekitaran area di sini, menunggu ada bounce, kemudian ada bullish continuation pattern. Ini adalah saat kalian untuk masuk. Oke. Dari sini harusnya risk to reward ratio-nya akan jauh lebih baik lagi. Karena kalian cukup memprotek diri kalian di bawah area low terakhir, kemudian kalian bisa menargetkan ke sekitaran area di sini, which is harusnya kalian akan mendapatkan kurang lebih, harusnya mungkin kita coba ukur ya. Kalau misalnya anggapan nih, asumsi kita masuknya di sekitaran area tersebut, kemudian kita targetkan di sekitaran 27.000, itu hampir 4:1. So itu cukup make sense untuk diambil gitu ya. Selain itu saya tidak menemukan ada setup lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk sementara. Karena kita hari Minggu juga, mungkin kalian bisa stay away from the market terlebih dahulu. Untuk kalian konservatif, kalau kalian yang high risk tetap pengen mencari peluang untuk setup, mungkin kalian bisa pantau ketika Bitcoin sudah start untuk kembali ke sekitaran range 26.300 sampai 26.200. Itu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.